Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devina Amalia Putri Nasution. Saya dari kelas AKP 1E, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi anuitas untuk mata kuliah Matematika Bisnis sesuai tugas arahan dari Ibu dosen Ibu Kantilistia. Baik, kalau begitu tanpa membuang waktu lebih lama lagi, di sini saya akan langsung memasuki pembahasannya saja. Nah, sebelum kita memasuki rumus-rumusnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu anuitas. Jadi, teman-teman sekalian, anuitas itu adalah rangkaian pembayaran sejumlah dana dengan nominal yang sama besar dan memiliki periode waktu pembayaran yang sama. Nah, contohnya itu seperti pembayaran bunga pinjaman, bunga obligasi, lalu kredit motor dan mobil, serta pembayaran kredit rumah. Nah, seperti itu kurang lebih. Kemudian, anuitas ini sendiri dibagi dalam beberapa jenis. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama ada anuitas biasa atau yang biasa disebut dengan ordinary annuity. Nah, apa sih itu anuitas biasa? Jadi, anuitas biasa itu adalah pembayaran yang dilakukan di setiap akhir periode. Untuk contoh anuitas biasa ini seperti pembayaran kredit motor dan mobil. Lalu yang kedua ada anuitas di muka atau anuitas awal. Nah, jenis anuitas ini pembayarannya dilakukan pada awal periode. Contohnya seperti pembayaran uang sewa rumah. Yang terakhir atau yang ketiga adalah anuitas ditunda atau anuitas deferral. Apa itu anuitas ditunda? Jadi, anuitas ditunda ini adalah pembayaran yang dilakukan setelah beberapa periode. Contohnya seperti tabungan pensiun yang akan dibayarkan beberapa tahun kemudian. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai rumus-rumus dari anuitas itu sendiri. Dan untuk anuitas ini, rumusnya terdiri dari rumus untuk menghitung anuitas nilai masa sekarang dan nilai yang akan datang, atau yang biasa kita sebut dengan present value of annuity dan future value of annuity. Baik, di sini kita akan mulai untuk membahas rumus-rumus dari anuitas. Di sini saya sudah menuliskan rumus-rumus dari anuitas mulai dari untuk present value atau nilai sekarang, kemudian ada untuk yang future value untuk nilai yang untuk nilai yang akan datang. Nah, untuk present value sendiri di sini saya sudah tuliskan untuk rumus mencari present value itu sendiri, untuk mencari anuitas, dan untuk mencari atau menghitung periode. Kapan kita menggunakan rumus-rumus ini? Baik, saya di sini akan menjelaskan satu persatu. Jadi, kita menggunakan rumus present value sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I dikali anuitas. Itu ketika kita ingin mengetahui nilai sekarang dari seluruh cicilan yang akan kita bayarkan di masa yang akan datang. Jadi simpelnya adalah PV ini digunakan untuk mencari tahu berapa ini besar pinjaman sebenarnya yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah anuitas. Ini digunakan untuk mencari berapa jumlah cicilan per bulan. Nah, rumusnya adalah A sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I. Kemudian lanjut, ini untuk menghitung periode. Jadi, ini digunakan untuk ketika seseorang ini memiliki kemampuan bayar mungkin 2 juta per bulan. Nah, kira-kira untuk melunasi 100 juta dalam dia membeli sesuatu, misal tadi dia membeli mobil seharga 100 juta dan dia hanya mampu untuk membayar 2 juta per bulan, ini misal. Maka berapa lamanya cicilan yang harus dia lakukan, yang harus ia cicil? Maka kita menggunakan rumus ini untuk menghitung periode. Berapa kali dia harus membayar dengan kemampuan bayar 2 juta untuk membayar 100 juta itu tadi. Begitu. Dan rumusnya itu adalah N sama dengan minus log 1 dikurang PV dikali I per A per log 1 ditambah I. Nah, begitu teman-teman. Lalu lanjut untuk yang rumus-rumus future value atau nilai
di masa yang akan datang. Nah, di sini saya sudah tuliskan juga untuk rumus-rumusnya. Nah, ini kapan kita menggunakan rumus future value, kapan kita menggunakan rumus anuitas, dan kapan kita menggunakan rumus menghitung periode ini. Nah, untuk yang future value, ini rumusnya future value sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali A. Nah, ini future value, rumus yang barusan saya sebutkan itu digunakan ketika kita ingin mengetahui berapa besar uang tabungan atau uang pembayaran di akhir nanti, ketika kita sudah menabung dan ketika kita sudah mencicil sesuatu. Jadi nanti nilai uang ini berapa di akhir nanti, itu berapa. Nah, untuk mengetahuinya kita menggunakan rumus future value. Kemudian di sini ada juga untuk menghitung kira-kira berapa dana yang kita setorkan tiap bulan, berapa cicilan yang kita setorkan, itu menggunakan rumus anuitas, yaitu anuitas sama dengan future value per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Lalu untuk menghitung periode, itu N sama dengan log 1 ditambah future value dikali I per A dibagi log 1 ditambah I. Sebagai berikut. Ya, saya mohon maaf apabila kurang jelas. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas salah satu soal dari anuitas. Nah, di sini saya sudah menyediakan satu soal terkait anuitas nilai sekarang. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Pak Bagus membayar cicilan sebesar 1.200.000 per bulan selama 24 bulan untuk kredit motornya. Dikenakan bunga sebesar 1,2% per tahun. Maka hitunglah berapa besar pinjaman awal Pak Bagus. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwasanya anuitasnya sebesar 1.200.000 per bulan. Lalu diketahui juga periode atau kita tulis N sama dengan itu 24 bulan. Lalu untuk bunganya itu 1,2% atau 0,012. Namun perlu diingat karena bunganya ini masih dalam bentuk per tahun, jadi kita harus mencari berapa bunganya dalam per bulan. Nah, caranya gampang banget ya. Kita tinggal membagi 0,012 itu dengan 12. Jadi, ketika kita bagi itu menghasilkan 0,001. Nah, karena tadi yang ditanya adalah besar pinjaman awal, maka kita menggunakan rumus present value, di mana present value sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I dikali A. Nah, begini caranya. Langsung saja kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, sehingga PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,001 pangkat minus 24 dibagi 0,001 dikali 1.200.000 rupiah seperti ini. Lanjut, 1 ditambah 0,001 itu menghasilkan 0,976. Saya di sini hanya mengambil 3 angka di belakang koma, sehingga 1 dikurang 0,976 dibagi 0,001 dikali 1.200.000 rupiah. Nah, untuk 1 kurang 0,976 itu nantinya menghasilkan angka 0,024. Sehingga 0,024 dibagi 0,001 dikali 1.200.000. 0,024 dibagi 0,001 menghasilkan 24. Sehingga 24 dikali 1.200.000 rupiah menghasilkan 28.800.000 rupiah. Jadi inilah jawabannya, 28.800.000 rupiah. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai anuitas pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.